Kemarin MK udah mutusin ambang batas minimal buat partai yang mau calonin kepala daerah di Jakarta itu minimal punya 7,5% suara. Dengan gilanya DPR ngerubah aturan itu semua cuma dalam waktu 1 hari. Apa namanya kalau bukan b***ingan itu? Putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Kelakuan sebagian besar para pemegang kekuasaan hari ini udah nggak bisa ditoleransi sama sekali. Gue sebagai rakyat Indonesia bener-bener ngerasa dimainin emosinya. Terutama dalam hal Pilkada Jakarta. Karena kebetulan gue adalah warga Jakarta dan punya hak pilih. Sebenarnya apa sih maunya gue? Simple kok. Gue cuma mau pilkada yang fair. Pilkada yang diikuti oleh orang-orang yang emang punya kompetensi untuk kemajuan Jakarta. Makin banyak pilihan ya makin bagus. Nggak kayak sekarang. Semua terkesan disetting dan diisi sama orang-orangnya penguasa doang. Masa ada calon independen yang terindikasi mencatut KTP warga Jakarta bisa dilolosin? Giliran dilaporin ke polisi bilangnya harus diproses Bawaslu. Oke, dilaporin ke Bawaslu. Bilangnya harus diproses ke polisi. Lah, terus sebenarnya kita harus kemana? Kenapa dipingpong gini? Harusnya dari pihak berwenang ngeluarin statement ke publik. Yang ngerasa KTP-nya dicatut, silakan lapor ke posko A misalkan. Jadi kelihatan ada tanggung jawab dari pihak penyelenggara. Karena nyatut KTP orang tanpa izin itu bukan perkara sepele. Itu tindak pidana. Jangan seolah nganggep selesai dengan pengurangan suara dari calon independen seperti itu aja. Penguasa udah berhasil ngumpulin 12 parpol untuk merapat semuanya ngedukung Ridwan Kamil. Ya masa tetap nggak pede bakalan menang di Jakarta? Kenapa koalisi penguasa kelihatan kayak takut kalah gitu loh? Kan semua sumber daya udah siap tempur. Kenapa masih panik? Kenapa gue bisa bilang mereka kelihatan kayak takut kalah? Lihat aja dari rapat balik hari ini yang ngebahas undang-undang pilkada. Mereka udah beneran nekat dalam tanda kutipnya itu ngelawan hasil putusan MK. Itu kesalahan paling fatal yang nggak bisa ditoleransi. Kemarin MK udah mutusin ambang batas minimal buat partai yang mau calonin kepala daerah di Jakarta itu minimal punya 7,5% suara. Dan MK juga udah mutusin batasan umur untuk pencalonan gubernur adalah 30 tahun pada saat mendaftar. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti PDI Perjuangan bisa nyalonin sendiri jagoannya di Jakarta tanpa harus koalisi dengan partai politik manapun. Tapi sayangnya, kalau ngikutin putusan MK itu, tuan muda Kaisang Pangarepnya jadi gagal maju gubernur atau wakil gubernur. Tapi dengan gilanya DPR ngerubah aturan itu semua cuma dalam waktu 1 hari. Apa namanya kalau bukan b***ingan itu? Putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Terus kenapa DPR berani dan nekat ngerubah semua itu? Itulah kesalahan paling fatal yang dilakuin DPR yang katanya wakil rakyat. Ternyata sekarang terkesan jadi wakil penguasa dalam bikin undang-undang untuk mulusin jalan anak bontotnya penguasa. Gue ngerasa penyelenggara pemilu di negara kita udah nggak beres banget. Karena itulah gue terdorong untuk pertama kalinya turun ke jalan untuk nyampein aspirasi gue dalam bentuk demo. Karena nggak ada cara lain. Dan karena penguasa juga kelihatan masa bodoh. Yang penting semua anak gue dapat jabatan. Kelihatannya begitu. Alurnya tuh gini. MK mutusin perubahan undang-undang pilkada. Nah, after itu harusnya dilanjutin ke KPU untuk dibikinin peraturan KPU. Abis itu disosialisasiin ke publik. Dan dia tinggal terima pendaftaran dari bakal calon kepala daerah. Nah, dalam hitungan jam, mendadak penguasa naikin tunjangan insentif KPU sebesar 50%. Kebayang nggak? Kalau lu kerja, terus mendadak bosnya lu naikin gaji. Apakah kalau dia nyuruh ini itu di hari yang sama, lu bakalan nolak? Logikanya aja itu. Nah, dalam hitungan menit abis dapat berita seperti itu, KPU bilang hasil putusan MK-nya mau dirembukin dulu ke DPR dan pemerintah. Jadi dia nggak mau buru-buru bikin PKPU atas putusan MK itu.
Ini yang bikin ngamuk. Karena pas zaman putusan MK tentang batasan usia cawapres itu, KPU-nya langsung ngegas bikin PKPU dan langsung buru-buru disahkan. Ditambah lagi, untuk meredam emosi berbagai pihak, penguasanya langsung ngeluarin statement kalau putusan MK itu final dan mengikat. Jadi harus dihormatin. Bangsa itu namanya. Giliran sekarang, putusan MK-nya ngerugiin posisi anak bontotnya, dianya ya kayak yang tadi gue bilang sebelumnya. Jujur aja, tadinya di zaman sosial media seperti ini, gue ngerasa udah gak perlu lah kita turun ke jalan. Cukup kita teriak-teriak di sosmed, terus mention ke akun-akun pemerintah. Tapi kok makin kesini, sepertinya teriak di sosmed itu gak ada gunanya lagi. Karena kayaknya teriakan kita cuma dijadiin makanan algoritma aja. Buat dianalisa, dan mungkin dikasih ke buzzer-buzzernya penguasa buat diserang balik. Sorry ya, itu yang gue rasain setiap gue bersuara keras mengkritik pemerintah. Selalu aja ada akun yang gak jelas, komen, atau DM ngajakin gue ngopi. Kenal aja belum kok ngajakin ngopi. Kan aneh. Makanya, udahlah, gue putusin mau ikut untuk turun ke jalan aja. Gabung bareng kekuatan massa yang sesungguhnya. Dan gue juga ngajak kalian yang punya waktu senggang dan ada kesempatan untuk ikut turun ke jalan untuk ikut menyampaikan aspirasi. Tujuan kita itu biar aspirasi kita didengar dan penguasa nggak seenaknya mempermainkan konstitusi. Cuman itu doang. Kalau buat gue pribadi, tuntutan gue itu cuman 2. 1, gue mau pilkada yang fair. Terus di kertas suaranya itu berisi orang-orang yang diinginkan warga Jakarta. Bukan yang diinginkan penguasa. Yang kedua, gue pengen para pemegang penguasa itu nyadar. Berhenti mempermainkan konstitusi. Kalau putusan MK itu final dan mengikat, ya udah ikutin aja. Jangan pas menguntungkan keluarga penguasa kalian diam, giliran nggak menguntungkan keluarga penguasa, bikin intrik aneh-aneh. Kalau pemangku kekuasaan taat konstitusi, ada banyak keuntungan. Karena semua pihak bakal mendapat kepastian. Dunia usaha makin berkembang. Pengusaha berani investasi yang akhirnya buka lapangan kerja. Dan pastinya Prabowo Subianto akan dilantik jadi Presiden Republik Indonesia di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Kalau penguasanya semena-mena kayak gini, siapa yang bisa pastiin Prabowo bakalan dilantik? Siapa yang jamin menjelang pelantikan Prabowo gak akan ada intrik macam-macam lagi buat menghambat pelantikan Prabowo? Gue bukan pendukung Prabowo ya, tapi gue adalah pendukung konstitusi. Jangan lu pernah mikir, nggak mungkin lah, nggak berani dia begitu, nggak bakalan lah dia begitu. Woi, itu pikiran gue dulu. Tapi faktanya apa? Nekat juga kan? Ntar kalau udah kejadian, baru lu nyesel. Baru lu teriak-teriak kayak gue sekarang ini. Jadi sekali lagi, gue ngajak lu semua untuk turun ke jalan di setiap ada kesempatan. Untuk mastiin kalau penguasa kita tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang ada. Tapi kalau lu nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak ada paksaan. Mohon doanya aja. Yang penting, lu harus berani bersuara kritis. Jangan nunggu lu dimakan dulu, baru teriak. Jangan sampai nyesel kayak gue gini. Apa lu?